Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Visual 3 akan mempresentasikan hasil dari visualisasi data kami, yaitu studi kasus yang kita ambil adalah coffee shop sales. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akila Nabila Ginanjar dengan NNP 16 2023 031. Saya Melsa Amanda dengan NRP 16 2023 037. Oke, kita lanjut. Di sini mungkin ada sumber dataset yang kita ambil. Jadi sumber dataset yang kita ambil ini merupakan dataset penjualan coffee shop yang diperoleh dari platform Kaggle, yang dimana dataset ini berisikan data transaksi yang mencatat waktu tertentu. Informasi yang tersedia itu mencakup tanggal, transaksi, nama produk. Itu tuh nanti mungkin akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Visualisasi data seperti grafik tren penjualan ini juga mungkin saya akan singkatkan mencakup terkait dari diagram batang, diagram lingkaran, dan lain-lainnya. Mungkin boleh di next lanjut slide-nya. Oke, mungkin masuk ke landasan teori. Jadi dataset ini tuh kumpulan dari data yang udah distruktur yang digunakan sebagai dasar dalam proses analisis, yang dimana data transaksi penjualan mencatat aktivitas jual beli yang terjadi, seperti jumlah produk, harga, dan lokasi penjualan. Atribut data ini tuh akan mempresentasikan informasi yang penting dalam setiap transaksinya, termasuk waktu, jenis produk, dan jenis produk. Jadi analisis data penjualan ini tuh bertujuan untuk mengetahui pola dan tren penjualan. Sedangkan visualisasi data itu digunakan untuk menyajikan hasil analisis secara ringkas dan mudah dipahami. Lanjut. Oke, mungkin di sini terdapat data atribut yang telah kita analisis di data set tersebut. Yang pertama di sini tuh ada transaction QAT yang dimana itu tuh untuk jumlah produk yang terjual dalam satu transaksi penjualan. Lalu ada store ID yang dimana ini berisi kode identifikasi cabang coffee shop tempat transaksi dilakukan. Lalu ada store location yang dimana lokasi coffee shop tempatnya transaksi. Lalu ada product ID yang dimana itu tuh sebagai kode identitas produk yang dijual pada transaksi. Ada unit price yang dimana itu tuh sebagai harga satuan produk yang dijual. Lalu ada produk kategori yang dimana itu tuh untuk kategori produk yang dijual pada transaksi. Lanjut. Di sini terdapat product type yang dimana itu tuh untuk jenis produk berdasarkan kategori. Lalu ada produk detail yang dimana itu tuh detail atau varian produk yang dijual. Lalu ada revenue yang dimana itu sebagai total pendapatan dari transaksi penjualan. Lalu ada month yang dimana itu tuh bulan yang dimana terjadinya transaksi penjualan versi numerik maupun berurutan. Lalu ada month yang kedua itu seperti penjualan berdasarkan teks atau nama bulan. Lalu ada weekday yang pertama yang itu tuh hari terjadinya transaksi penjualan berdasarkan numerik atau urutan. Lalu weekday yang kedua itu hari terjadinya transaksi berdasarkan teks ataupun nama hari. Lalu ada hour itu yang dimana jam terjadinya transaksi penjualan. Lanjut. Oke, mungkin untuk dashboard coffee shop akan diterangkan oleh rekan saya Melsa Amanda. Kita lanjutkan ke jenis chart. Yang pertama di sini ada slicer. Slicer di sini tuh untuk memfilter data. Fitur di sini tuh untuk membantu analisis data menjadi lebih fokus dan spesifik. Pengguna dapat memilih salah satu dari produk kategori atau store location-nya. Lalu yang kedua ini ada cart yang menunjukkan total revenue dan total transaksi. Total revenue di sini tuh menunjukkan pendapatan yang diperoleh coffee shop. Lalu total transaksi di sini tuh untuk menunjukkan jumlah seluruh transaksi yang terjadi. Yang ketiga terdapat line chart. Line chart di sini menunjukkan total revenue by month. Line chart di sini tuh digunakan untuk tren pendapatan dari bulan ke bulannya. Line chart ini sangat membantu untuk analisis tren dan pola penjualan per bulannya. Lalu yang keempat di sini adalah map. Map di sini tuh menunjukkan total revenue by store location. Map di sini menampilkan persebaran pendapatan berdasarkan lokasi toko. Dari peta ini, pengguna dapat dengan mudah melihat toko lokasi dengan performa penjualan tertingginya. Lalu yang kelima ada Stacked Column Chart. Data di sini tuh menunjukkan total revenue by product type. Stacked Column Chart di sini digunakan untuk membandingkan total pendapatan dari setiap jenis produk. Semakin tinggi kolomnya, semakin besar pendapatan dari produk tersebut. Lalu terdapat pie chart. Pie chart di sini menunjukkan data total revenue by kategori produk.
Pie chart di sini menunjukkan persentase kontribusi pendapatan dari setiap kategori produk. Semakin besar irisannya, semakin besar kontribusi terhadap total revenue. Lalu yang ketujuh terdapat clustered bar chart. Di sini menampilkan total revenue by product type. Clustered bar chart di sini digunakan untuk membandingkan jumlah transaksi antar jenis produk. Grafik ini membantu mengetahui produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Semakin panjang bar, semakin tinggi jumlah transaksi produk tersebut. Lalu yang terakhir terdapat column chart. Column chart di sini tuh menunjukkan data total transaksi by hours. Grafik di sini tuh menunjukkan jumlah transaksi berdasarkan jam operasional, digunakan untuk mengetahui jam paling ramai dan paling sepi. Informasi ini berguna untuk membantu pengaturan jadwal karyawan dan strategi promosi. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.